Good news guys, hari ini udah resmi ya, beberapa kapal itu diizinkan buat melintasi Selat Hormuz. Jadi udah ada beberapa negara nih yang sebetulnya dikasih izin sama Iran untuk mulai berbisnis, untuk mulai bawa lagi kapal-kapal tanker keluar dari Selat Hormuz. Dan teman-teman tahu nggak, ini betul-betul berita yang bagus sih, apalagi buat Indonesia yang hobinya apa, bakar duit, impor minyak pakai dolar terus dibakar. Sekarang lu bisa sedikit bernafas karena sekarang harga minyak dunia jadi turun, walaupun turunnya nggak banyak, tapi at least dalam beberapa hari ke depan lu bisa lihat harga minyak dunia akan lebih bergerak stabil. Maksud gua stabil di level yang mahal guys. But anyway, ada satu klausul menarik tentang syarat loh buat kapal-kapal yang diizinkan buat lewat. Dan syarat ini ternyata bisa memperkaya Iran dan sekaligus memberikan cuan yang luar biasa buat China. Kok bisa? So kalau lu penasaran gimana sih rahasianya China dan Iran bisa cuan gede dari Selat Hormuz? Lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, Iran itu mengizinkan kapal lewat keluar dari Selat Hormuz. Tapi dengan catatan mereka harus bayar tol. Jadi Iran menemukan mekanisme bisnis baru, ini bisnis model yang luar biasa, yang mungkin mereka terinspirasi dari bisnis jalan tol. Jadi bukan cuma mobil doang yang keluar masuk jalan tol harus bayar. Sekarang Iran ini menemukan bisnis model baru di Selat Hormuz itu guys, yang selat yang sebetulnya terbuat dari alam. Sekarang orang harus bayar $2 juta buat melintas di Selat Hormuz. Luar biasa ini. Dan Iran udah ngeluarin sih daftar-daftar negara yang boleh jadi membershipnya mereka bayar uang tol ini. Total ada 6 negara lah. Salah satunya negara yang ya tentu saja memiliki keahlian buat jilat pantat Iran plus jilat pantat Donald Trump juga. Nah kita tadi nggak mau bahas itu guys. Kita mau bahas kok mendadak Iran punya ide brilian begini. Dan sebetulnya Iran tambah cuan atau tambah rugi nih dengan terjadinya perang ini. Nah teman-teman tahu nggak sih, uang tol yang dicas Iran itu $2 juta loh. Dan dalam satu hari sebelum ada perang ya, itu sekitar 110 kapal loh yang lintas bolak-balik di Selat Hormuz. So kalau lu hitung ya, 110 kapal ini masing-masing harus bayar $2 juta, berarti total yang harus dibayar itu setara $220 juta per hari. $220 juta per hari itu setara 3,7 triliun guys. Gue ulangin, 3,7 triliun per hari duit yang masuk ke Iran. Gak peduli minyaknya dari mana. Minyaknya bisa dari Oman, dari Kuwait, dari Qatar, dari Arab Saudi, gak peduli. Yang penting lu kalau lewat Hormuz lu bayar 3,7 triliun per hari ke Iran guys. Jadi satu kapalnya sekitar $2 juta. Nah ini sebetulnya menarik guys. Kenapa? Karena kalau lu setahunkan ya omzet dari uang tol aja nih, belum jual beli minyaknya, itu setara 1.350 triliun loh dalam satu tahun. Ini penghasilan tolnya sih Iran ini. Hebat ya. Ini luar biasa. Dan ini betul-betul unik karena skema yang dilakukan apa? Kapal yang mau melintas di Hormuz wajib ngontek angkatan lautnya Iran. Lalu mereka kemudian akan dibawa ke selat kecil yang memisahkan 2 pulau di Iran. Ini salah satunya Pulau Lerak nih. Dan ini betul-betul celah yang sangat-sangat kecil supaya apa bisa dimonitoring sama angkatan lautnya Iran. Jadi lu kalau mau keluar dari Selat Hormuz nggak bisa lagi lewat jalur biasa yang lebar. Malah lu harus masuk tuh ke jalur yang lebih kecil, lebih sempit. Dimonitoring karena ada pintu tolnya di situ guys. Begitu lu daftarin kapalnya di situ, lu boleh keluar. Nah, sampai detik ini udah ada 2 kapal guys yang confirm melakukan pembayaran dan mereka bisa keluar dari Hormuz dengan damai. Nah, 2 kapal ini tentu udah tahu loh yang punya siapa? China guys. Jadi China rela bayar $2 juta per kapal buat keluar dari Hormuz. Nah ini sebetulnya hal yang menarik juga sih. Kenapa? Karena sebetulnya kapal-kapal lain itu mau nyontoh. Mereka juga nunggu lolos nggak ini kapal. Dan udah ada total nih 10 antrian kapal lagi per hari ini video ini dibikin. Udah ada 10 kapal lain dari negara yang berbeda-beda yang siap masuk ke pintu tolnya Iran guys. Tapi